Hai teman-teman, sesuai dengan thumbnail video di depan, kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Anissa Hamida. Kakak berasal dari Pendidikan Biologi Palembang, Universitas Sriwijaya, angkatan tahun 2019. Materi yang akan dibahas di video ini adalah tentang definisi, ciri-ciri, struktur, bentuk, cara hidup, dan reproduksi. Berbicara mengenai bakteri, apa yang terlintas di pikiran teman-teman jika mendengar kata bakteri? Nah, teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti batang atau tongkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil, yang mana memiliki diameter 0,5-1 mikron dengan panjang 1-20 mikron, sehingga bakteri juga disebut sebagai mikroorganisme. Yang kedua, bakteri memiliki dinding sel. Lalu yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ciri bakteri yang keempat adalah uniseluler atau bersel satu. Ciri selanjutnya, bakteri tidak memiliki membran inti atau organisme prokariotik. Lalu yang keenam, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga dengan kosmopolit. Ciri bakteri yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Ciri bakteri yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membuat endospora di saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada struktur umum bakteri yang mana dimiliki oleh seluruh bakteri seperti sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Lalu ada juga struktur khusus yang dimana tidak seluruh bakteri mempunyai struktur ini. Contoh struktur khusus ini adalah kapsul, flagella, filus atau fimbria, dan ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuolagas, dan endospora. Struktur bakteri pertama yang akan kita bahas adalah dinding sel. Dinding sel pada bakteri tersusun atas peptidoglikan atau gabungan dari protein dan polisakarida. Fungsi dari dinding sel ini adalah sebagai pelindung dan memberi bentuk pada bakteri. Berdasarkan ketebalan peptidoglikannya, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif adalah pada bakteri gram positif, lapisan peptidoglikannya lebih tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan pada bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikannya lebih tipis dan akan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh dari bakteri gram positif ada Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, dan Vibrio cholera. Sedangkan contoh bakteri gram negatif ada Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Struktur bakteri selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Dan membran plasma pada bakteri terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma pada bakteri adalah sebagai tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Struktur bakteri yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang merupakan tempat untuk organel-organel sel menjalankan fungsinya. Letak dari sitoplasma ini adalah di dalam membran plasma. Sitoplasma juga mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak, serta ion organik dan kromatopora. Sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Struktur bakteri selanjutnya adalah ribosom.
Ribosom merupakan butiran yang tersebar di sitoplasma yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. Ribosom ini mengandung RNA dan berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Struktur bakteri yang kelima adalah inti. Inti sel berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh aktivitas sel dan mengandung DNA rantai tunggal berbentuk lingkaran yang sering disebut dengan nukleoid. Struktur bakteri keenam adalah flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang dapat berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelanya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik, yaitu tidak memiliki flagela, monotrik memiliki satu flagela di salah satu ujung sisinya, lofotrik memiliki sekumpulan flagela di salah satu ujung selnya, amfitrik memiliki flagela di kedua ujung selnya, dan peritrik memiliki flagela di seluruh permukaan selnya. Struktur bakteri selanjutnya adalah villi dan fimbriae. Villi merupakan rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Memiliki ukuran yang lebih pendek dari flagela, kaku, dan diameternya lebih kecil. Villi tersusun dari protein dan berfungsi sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Sedangkan fimbriae adalah struktur sejenis villi, namun ukurannya lebih pendek. Struktur bakteri yang kedelapan adalah kapsul. Kapsul pada bakteri berupa lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal dan tersusun dari polisakarida dan air. Lendir pada kapsul membuat permukaan bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul pada bakteri adalah sebagai alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sumber makanan bagi bakteri. Struktur bakteri selanjutnya adalah klorosom. Klorosom merupakan struktur yang terletak di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Struktur bakteri yang ke-10 adalah vakuola gas. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Struktur bakteri yang selanjutnya adalah endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora ini dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk bakteri beserta contohnya. Yang pertama ada Bacillus atau basil. Contoh bakteri Monobacillus adalah Escherichia coli dan Lactobacillus, dan contoh dari bakteri Streptobacillus adalah Azobacter dan Streptobacillus moniliformis. Bentuk bakteri yang kedua adalah Coccus. Contoh bakteri Monococcus adalah Neisseria gonorrhoeae, dan contoh bakteri Staphylococcus adalah Staphylococcus aureus. Bentuk bakteri yang terakhir adalah Spirillum atau Spirilia. Contoh dari bakteri Spirillum adalah Spirillum minor, dan contoh bakteri Spirochaeta adalah Treponema pallidum. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah cara hidup bakteri. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Bakteri autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof yang menggunakan cahaya matahari dan kemoautotrof yang menggunakan reaksi kimia. Yang kedua, ada bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Bakteri jenis ini ada yang mendapatkan makanan dengan cara menguraikan zat organik atau sering disebut dengan bakteri saprofit. Dan ada juga yang mendapatkan makanan dari organisme yang ditumpanginya atau sering disebut sebagai bakteri parasit. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual dengan cara pemindahan DNA dan secara aseksual dengan membelah diri. Reproduksi bakteri secara seksual berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA yang disebut juga dengan rekombinasi genetik.
Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan dua sel bakteri dengan bakteri genetik kombinasi keduanya. Reproduksi bakteri secara seksual dengan rekombinasi genetik terjadi melalui 3 metode berikut. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada konjugasi. Metode transduksi adalah proses perpindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui perantara bakteriofag. Metode transformasi adalah proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel. Dan metode yang terakhir adalah metode konjugasi, yaitu proses perpindahan materi genetik atau DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Selanjutnya ada reproduksi bakteri secara aseksual. Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan dengan proses pembelahan biner atau pembelahan amitosis. Pembelahan biner ini dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Berikut ini adalah contoh gambaran reproduksi bakteri secara aseksual. Sekian saja penjelasan tentang bakteri kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan sampai jumpa.